Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Biodiesel terhadap Mesin Diesel dan Prospeknya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Irfanuddin Fakhrul. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini ada 2 poin, yaitu yang pertama, keraguan tentang bahan bakar terbarukan, yaitu biodiesel sebagai pengganti solar. Wajar masyarakat Indonesia sangatlah khawatir akan penggunaan tersebut terhadap mesin dieselnya, karena keadaan ini adalah hal baru bagi mereka. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pasal 18 dan juga Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan bahwa mereka pro terhadap pengembangan biodiesel di Indonesia. Sehingga muncul beberapa masalah. Yang pertama yaitu dampak penggunaan biodiesel terhadap mesin diesel tersebut, dan yang kedua adalah prospek biodiesel di Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dampak dari penggunaan biodiesel terhadap mesin, dan juga untuk mengetahui prospek biodiesel di Indonesia. Sehingga penelitian tersebut menghasilkan manfaat yang sebagai berikut. Yang pertama adalah agar masyarakat dapat mengetahui dampak biodiesel sebelum menggunakan biodiesel, sehingga dapat memilih mana yang cocok untuk mesin diesel yang mereka miliki dan akan berdampak kepada jangka pemakaian mesin diesel mereka. Yang kedua adalah agar negara dapat mempertimbangkan atas keputusan pengembangan biodiesel di Indonesia. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini ada 4 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Nasution yang menyatakan biodiesel lebih baik untuk lingkungan dikarenakan bahan baku dari biodiesel tersebut termasuk sumber daya alam yang terbarukan. Dan dalam penggunaan biodiesel tersebut memiliki kadar lebih sedikit tentang emisi gas buang CO, NO, dan sulfur dibanding dengan solar. Yang kedua adalah penelitian Syahrul Bustaman yang menyatakan bahwa biodiesel memiliki kekentalan yang berbeda daripada solar fosil, yang dimana kekentalan biodiesel memiliki tingkat lebih tinggi daripada kekentalan solar, sehingga harus mengalami proses farming atau penurunan tingkat kekentalan. Yang ketiga adalah dalam penelitian oleh Muhammad Taufik Hasan Samsudin Anis dan Dwi Wijanarko yang menyatakan bahwa biodiesel menyebabkan penurunan torsi dan daya di setiap penambahan persentase biodiesel. Yang keempat adalah dalam penelitian oleh Arga Hartatiadi Pratama dan Narsila Wijayanto dan Ngatur Roman yang menyatakan bahwa penggunaan biodiesel menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih hemat daripada solar fosil. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini ada 3 poin, yaitu solar, biodiesel, dan juga bahan baku biodiesel yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu solar. Solar merupakan bahan bakar yang sudah ada sejak sebelum adanya mesin diesel tersebut, sehingga menjadikan solar jadi bahan bakar pertama yang digunakan dalam menjalankan mesin diesel tersebut. Tetapi solar memiliki kekurangan, yaitu dalam bahan bakunya yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga lama-kelamaan akan terjadi kelangkaan bahan baku. Selain itu, solar merupakan bahan bakar yang memiliki emisi gas buang yang tinggi dibanding bahan bakar yang lain. Yang kedua adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif dari solar yang memiliki bahan baku dari tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang merupakan sumber daya alam terbarukan, sehingga menghasilkan emisi gas buang CO, NO, sulfur itu lebih sedikit daripada ketika menggunakan solar. Yang selanjutnya adalah bahan baku biodiesel yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga sumber daya alam
yang terbarukan itu sangat melimpah. Dan bahan baku biodiesel sebagian besar berada di Indonesia, apalagi bahan baku yang potensial bagi proses pembuatan biodiesel. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu tentang metode kuantitatif dengan jenis meta-analisis, yang dimana data tersebut bersifat nominal atau angka, sehingga memiliki keterikatan dan nilai kepercayaan yang tinggi, dan juga dengan jenis meta-analisis yang menggabungkan beberapa bidang studi untuk menganalisis data-data tersebut. Dan dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode referensi, yaitu literatur dari jurnal-jurnal terdahulu. Yang selanjutnya adalah teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu Spradley, Gleiser, dan Strauss, yang terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis domain, yang kedua adalah analisis taksonomi, yang ketiga adalah analisis komponensial, yang keempat adalah analisis tema kultural. Yang pertama yaitu analisis domain, yaitu analisis yang menghasilkan gambaran umum dari penelitian tersebut. Yang kedua adalah analisis taksonomi, yaitu mengklasifikasikan atau membuat wadah-wadah untuk menjadikan dari yang umum menjadi yang khusus atau spesifik. Yang ketiga adalah analisis komponensial, yaitu data-data dari data-data yang dikumpulkan tersebut akan disebarkan sesuai klasifikasi tersebut. Yang keempat adalah analisis tema kultural, analisis yang menghubungkan dari klasifikasi tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang utuh. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian di penelitian ini terdapat beberapa aspek yang dilihat. Yang pertama yaitu konsumsi bahan bakar, yang kedua adalah torsi, yang ketiga adalah emisi gas buang, yang keempat adalah daya yang dihasilkan, yang kelima adalah faktor pendorong dan penghambat terhadap prospek pengembangan biodiesel di Indonesia. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar. Dapat dilihat dari tabel berikut yang menyatakan bahwa kadar penambahan biodiesel sebanyak 20% memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi daripada penambahan dengan kadar sebagai berikut. Yang dapat disimpulkan bahwa penambahan kadar biodiesel itu akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar yang lebih hemat daripada solar biasa. Dan yang kedua adalah terhadap torsi mesin. Dapat dilihat dalam tabel berikut. Bahwa ketika RPM mencapai 2500, solar standar menghasilkan 116 Newton per meter. Sedangkan di setiap penambahan kadar persentase biodiesel itu masih di bawah 116, sehingga dapat disimpulkan bahwa biodiesel itu dapat mengurangi performa mesin. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap emisi gas buang. Yang dapat dilihat dalam tabel tersebut yaitu rata-rata dari emisi gas buang dalam penggunaan biodiesel itu masih sedikit lebih rendah daripada dalam penggunaan solar biasa, yang dimana solar biasa menghasilkan 2,4%, sedangkan penggunaan atau penambahan biodiesel itu masih di bawahnya. Yang selanjutnya adalah pengaruh terhadap daya mesin. Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa ketika RPM 2500, biodiesel itu masih di bawah solar standar jika dibandingkan. Dan dapat dilihat bahwa solar standar menghasilkan 30,5 daya dan juga itu lebih tinggi daripada penambahan kadar sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah faktor pendorong.
dan faktor penghambat terhadap prospek pengembangan biodiesel. Dapat dilihat bahwa faktor mendorong memiliki 3 poin. Yang pertama, bahan baku yang melimpah yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga bahan baku dari biodiesel tersebut sangatlah banyak, terutama bahan-bahan potensial yang digunakan dalam biodiesel. Yang kedua adalah produksi yang lebih murah, dikarenakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mengolah biodiesel itu lebih sedikit daripada pengolahan solar biasa, sehingga mesin-mesin yang dibutuhkan itu lebih sedikit dan termasuk lebih terjangkau. Dan yang ketiga adalah peluang pasar yang menjanjikan. Dikarenakan Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah, sehingga lebih menekan dari modal tersebut, sehingga modal yang dibutuhkan hanya sedikit, dan dengan embel-embel bahan bakar alternatif, maka biodiesel tersebut akan lebih cepat lakunya. Ini adalah faktor penghambat. Faktor penghambat dari prospek tersebut adalah beberapa mesin yang disarankan tidak menggunakan biodiesel atau tidak disarankan untuk menggunakan biodiesel karena dalam dicanangkan oleh produsennya, maka penggunaan biodiesel itu dapat merusak mesin-mesin diesel tersebut atau tidak memenuhi standar, sehingga produsen tidak menanggung atas kesalahan tersebut. Kesimpulannya adalah beberapa mesin diesel itu tidak disarankan untuk menggunakan biodiesel, sehingga beberapa mesin tidak dapat merasakan tentang keefektifan dalam menggunakan biodiesel. Dan juga dalam prospeknya itu Indonesia sangatlah berpotensi dalam produksi biodiesel, terutama dalam dilihat dari bahan bakunya yang sangat melimpah. Dan itu membuat Indonesia harus dapat mengemukakan biodiesel tersebut. Dan diharapkan bisa menggantikan solar biasa untuk dialihkan menjadikan biodiesel. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.